Hai, balik lagi sama saya Zainul Mustafa di mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita bakal bahas tentang sosiologi sebagai ilmu. Kalau sebelumnya udah dibahas tentang sejarah perkembangan sosiologi, ini sekarang mau bahas tentang apa sih sebetulnya sosiologi. Oke, simak video berikut ini. Nah, sosiologi kalau misalkan dilihat secara etimologi itu ada logos dan socius dan logos gitu, yaitu dari bahasa kalau dari Yunani gitu. Yang artinya itu adalah ilmu persekawanan, ilmu pertemanan. Kalau misalkan disederhanakan itu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam hal manusia dengan manusia lainnya atau hubungan sosial. Kemudian adapun menurut Peter Sorkin yang dikutip dari sejarah Sukamto bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti agama, ekonomi, keluarga, moral, hukum, dan gerakan masyarakat dan politik. Nah, kemudian masih Peter Sorkin juga mengatakan ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial, geografis, biologis dan sebagainya. Nah, kemudian menurut Sumardi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan sosial. Oke, jadi kalau misalkan kita garis bawahi, intinya dari sosiologi itu mempelajari manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya dan gejala-gejala sosial lainnya. Kalau misalkan saya mengutip dari Auguste Comte atau Bapak Sosiologi, Auguste Comte mengatakan bahwa ada kajian statistik atau statistika dan dinamika. Kalau statistika itu berkaitan dengan struktur ya, atau institusi, sedangkan kalau dinamika itu berkaitan dengan perubahan sosial. Jadi sosiologi itu mengkaji kedua hal ini. Oke. Nah, kemudian sosiologi itu punya juga beberapa ciri-ciri gitu, ciri-ciri sosiologi. Yang pertama itu dia empiris. Yang dimaksud dengan empiris seperti mata kalian, penglihatan kalian, pendengaran. Nah, itu termasuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan empiris atau pengalaman kalian. Jadi kita tuh bener-bener mengadakan observasi. Jadi sosiologi itu bukan hanya kayaknya sosiologi itu kayak buat ngomong atau wacana doang, bukan seperti itu. Tapi ada juga penelitian-penelitiannya melalui metode-metode ilmiah, melalui penemuan-penemuan ilmiah. Jadi kita ada penemuan-penemuan ilmiahnya. Jadi hal-hal itu bisa diuji, bisa dikritisi sama orang lain dan bisa juga dikaji ulang sama orang lain dan bisa dibuktikan bahwa itu benar atau adanya atau ilmiah. Nah, kemudian ciri yang kedua itu teoritis. Jadi hasil kalian misalkan tadi sudah pengamatan nih, misalkan kalian di sekolah atau misalkan di masyarakat mengamati hasil empiris kalian setelah melihat, menyimpulkan oh ternyata jam malam itu ditentukan misalkan di masyarakat A. Masyarakat A menentukan bahwa jam 9 itu udah paling malam dan tidak boleh ada warganya yang berkeluyuran. Nah, itu kemudian ditulis hasil abstraksi tadi ya, kemudian ditulis atau dituangkan dalam sebuah narasi. Nah, itulah jadi sebuah teori jatuhnya nanti. Hasil penelitian itu jadi teori. Jadi kalian setelah observasi atau setelah tahap empiris maka masuk ke teoritis. Kemudian yang ciri ketiga itu kumulatif. Jadi kumulatif itu sifatnya penyempurnaan. Misalkan tadi masih mengkaji masyarakat A di tahun 2017 menetapkan tentang jam malam jam 9. Tapi ternyata masyarakat A mengalami perubahan. Ternyata ada kampus di sekitarnya. Karena kalau misalnya kehidupan di kampus biasanya ada juga yang kerja kelompok dan sampai proyek-proyek tugas-tugas yang sifatnya proyek itu harus dituntaskan segera misalkan ya. Nah, itu bisa menyita banyak waktu. Karena ketika bisa menyita banyak waktu, akhirnya orang-orang bisa nyampe jam 11 malam, jam 10 malam. Akhirnya hal-hal yang sifatnya akademis untuk mengerjakan sesuatu yang akademis, masyarakat A mengganti dari jam 9 misalkan jadi jam 11 malam.
Nah, ini juga termasuk ke dalam ranah kumulatif. Kenapa? Karena teori yang sebelumnya mengatakan jam 9 dan setelah diteliti ulang di 2002 misalkan itu ya, sampai jam 11 malam. Nah, ini sifatnya adalah penyempurnaan. Ya. Kemudian ciri berikutnya adalah non etis. Artinya kita tidak memandang bulu apa kajiannya. Misalkan, wah, saya tidak suka dengan kajian ini karena kajian ini menyangkut tentang orang tua saya, atau misalkan menyangkut tentang orang-orang yang di sekitar saya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi non etis itu kita cukup memaparkan fakta, memaparkan hasil observasi, memaparkan hasil apa yang kita lihat. Jadi kita nggak yang namanya membela si A atau membela si B. Jadi kita tuh adanya di tengah-tengah, hanya mengungkapkan fakta-fakta saja. Oke, jadi ingat ya, kita sudah pelajari dua hal. Pertama tentang definisi sosiologi, dan yang kedua itu tentang ciri-ciri sosiologi. Oke, sampai jumpa. Saya Jalan Mustafa. Bye.